Sekali panen tergantung Mas, tergantung lahan itu. Nek lahannya kita luas ya bisa sampai 6 kintal daun. Petikan pertama itu grade A. Terus petikan kedua, ketiga grade B. Keempat, kelima itu sudah memasuki C. Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah merupakan sebuah wilayah yang dijuluki sebagai Kota Tembakau. Temanggung memiliki julukan sebagai Kota Tembakau karena merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar dan terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Temanggung memiliki luas wilayah kurang lebih 870 km persegi dan sebagian besar merupakan dataran, dengan ketinggian 500 meter sampai 1450 meter di atas permukaan air laut. Temanggung memiliki letak geografis yang membentang dari lereng Gunung Sumbing sampai Gunung Sindoro. Dan sebagian besar masyarakat Temanggung bekerja sebagai petani tembakau. Dari awal kita semai biji. Biji itu kita semai sekitar 40-an hari. Setelah itu kita olah tanah, dicangkul terus kita tanam. Umur 20 hari kita lakukan pemupukan pertama dengan set A. Sampai umur 30-an 5 hari, terus itu kita watun, istilahnya kita olah lagi tanahnya. Untuk memperbarui tanahnya itu, terus setelah itu ya kita spray, terus kita nunggu sampai umur 80 hari. Setelah 80 hari kita potong bunganya itu kita ambil. Setelah bunganya kita ambil, ada batang-batang yang nggak produktif itu kita buang. Setelah itu kita mulai memetik. Kita ada di Tegal Banyon, gunung sama di sawah. Ya. Itu dari ketinggian ya yang membedakan. Kualitas itu yang terbaik gunung di atas 1.300-an meter. Terus yang kurang baik itu di bawah sawah. Sekitar 800-an meter itu sudah kualitasnya kurang baik. Sekali panen tergantung Mas, tergantung lahan itu. Nek lahannya kita luas ya bisa sampai 6 kintal. Kalau lahannya 1.000 meter persegi ya bisa sampai 6-7 kintalan daun. Nah, untuk penanaman itu paling ideal itu pertengahan Maret. Panennya ya kalau sini ya itu kan sebenarnya urut dari Gunung Prau sampai Sumbing itu urut. Gunung Prau itu bulan Juli. Terus Sindoro awal Agustus sampai pertengahan September. Terus September sampai pertengahan Oktober itu sudah Gunung Sumbing, Mas. Karena mataharinya kan sudah pindah dari sana terus ke sana. Cuaca yang paling bagus idealnya ya hujannya nggak terlalu lebat tapi sering hujan. Karena tembakau itu hanya membutuhkan air itu hanya sampai umur 60 hari itu. Setelah umur 60 hari kan nggak terlalu membutuhkan air, Mas. Karena tembakau kalau airnya terlalu banyak juga rusak. Kan karakter tanaman kering. Umur 120 hari itu kita petik pertama. Kalau sampai habis ya 5 bulan lebih, Mas. Nanti kita setelah petik kita bawa pulang. Di rumah kita ikat, terus istilahnya itu dimbu ya. Kayak difermentasi itu loh, Mas. Selama 6 hari. Setelah itu dirajang. Rajangan prosesnya sekarang sih nggak manual ya, pakai mesin. Ya, kita potong, ada mesinnya khusus untuk memotong itu, ada pakai pisau khusus. Terus kita keringkan. Proses pengeringannya setelah kita rajang itu ada alatnya khusus. Pakai bambu itu toh, terus itu dianjang namanya. Istilahnya dianjang, terus kita keringkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih ya 6-8 jam sampai benar-benar kering. Setelah kita keringkan, kita
seperti didinginkan lagi supaya nggak rusak. Setelah itu kita lakukan pengemasan dari grade A, B, C, D, E. Daun mas, daun. Petikan pertama itu grade A, terus petikan kedua, ketiga grade B, keempat, kelima itu sudah memasuki C. Setelah itu juga ada penambahan kualitas ya, C+, setelah itu baru D, D biasa, terus D+, baru masuki E. Dulu waktu panen besar ya, itu yang jaga banyak orang mas. Kita petani bayar orang untuk menjaga di ladang. Karena dulu daun tembakau itu sering hilang mas. Ya dicuri. Dulu itu kan tembakau mahal mas. Daun itu sekilo daun basah itu bisa sampai 10.000. Wah sangat berpengaruh itu. Karena cukai naik, pemerintah menaikkan cukai, itu kan otomatis pabrikan juga penjualan kan berkurang mas. Jadi kalau petani itu panennya sampai banyak, itu pabrik juga nggak mau beli mahal karena sudah terkendala cukai. Jadi ya harga di petani yang ditekan, bahan baku yang ditekan. Ya kalau saya sendiri sebagai petani ya saya hanya berharap pemerintah itu memikirkan kami para kaum petani tembakau. Karena pemerintah kan dapat cukai dari tembakau itu banyak mas. Terus ya kalau bisa ya cukai itu kan nggak bisa kalau cukai untuk turun. Tapi kalau bisa ya pemerintah itu bisa memberi solusi lah untuk misal petani itu harus dibuat program nanam apa, terus pemerintah juga turun tangan langsung. Karena petani tembakau, misal saya petani tembakau pindah ke cabai, harga cabai kan pasar yang menentukan mas. Kalau 3 gunung itu nanam cabai semua ya murah, ya rugi. Solusinya ya gimana ya? Pemerintah itu kalau bisa menekan rokok-rokok ilegal itu. Karena itu juga pengaruh di petani mas. Karena terlalu banyak itu rokok ilegal sekarang mas. Itu kan juga membuat pabrikan penjualannya juga turun, dampaknya juga ke kami mas.